Assalamualaikum semua, kembali lagi di vlognya OnTG, konten teman bercerita. Hari ini aku ngundang yang bernama Askasa dan teman kita bakalan bercerita tentang pernikahan muda dan ini dia profilnya. Oke Aska, terima kasih banyak udah mau diundang ke vlognya OnTG untuk cerita-cerita bareng temannya OnTG. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas pernikahan muda bareng Aska Sa'dan. Jadi Kak boleh nggak ceritain sedikit secara singkat gitu pertemuan pertama dengan suami? Oke, pertemuan pertama kali sama suami itu sebenarnya dikenalin sama kawan ya, dikenalin sama salah satu senior juga di kampus. Jadi awalnya tuh pas SMA itu kayak memang udah niat pengen nikah di usia yang muda. Tapi waktu itu niatnya itu 21 atau 22, at least udah di akhir-akhir semester lah biar titik aman gitu. Nah, rupanya waktu itu masih semester 3 tiba-tiba masuk WA dari senior itu bilang, Asa gimana, siap nggak? Ada calon nih, kalau siap kami langsung datang ke rumah, langsung gitu. Langsung digituin pokoknya. Nah terus langsung pas waktu itu kebetulan lagi ada lomba dan langsung grogi gitu, gregetan. Maksudnya Lomba apa tuh maksudnya? waktu itu lagi ada acara debat bahasa Arab kan. Nah itu kan di WA, terus buka HP langsung buyar konsentrasinya, langsung grogi pokoknya. Langsung telepon, pikir sehari telepon orang tua gitu. Terus telepon orang tua, minta waktu sebulan untuk berpikir, istikharah segala macam, tanya ke teman-teman. Terus setelah sebulan ngasih jawaban, ta'aruf baru ke rumah gitu. Oh berarti masa ngasih jawaban untuk mengiyakan serius gitu Untuk mengiyakan ketemu aja dulu, soalnya memang nggak kenal sama sekali kan sebelumnya, memang nggak kenal, cuman kenal nama doang, nggak kenal orangnya gimana dan sebagainya. Jadi kan butuh waktu kita untuk berpikir dulu matang-matang, terus nanya ke orang-orang yang kenal gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya secara batin memang Aska emang udah siap ya, maksudnya di saat memilih. Karena dari awalnya memang niat nikah di usia muda, jadi plannya memang ya mempersiapkan diri sedini mungkin gitu. Karena kan kita nggak tahu kan di usia berapa kita akan menikah, kapan jodoh kita sampai, kita nggak tahu. Yang penting kita mempersiapkan diri itu aja, jangan pola antar pas mau nikah baru mempersiapkan diri, itu kan kayak kurang prepare gitu. Iya benar sih. Jadi maksudnya ceritanya yang Aska memang udah mentargetkan untuk menikah muda sebelumnya gitu. Jadi pas datang ada yang mau ta'aruf, jadi siap-siap aja gitu. Terus menurut Aska penting nggak ilmu parenting itu, penting nggak sebelum pernikahan? Atau nantilah belajarnya setelah menikah gitu? Setelah menikah gitu, sambil jalan gitu. Menurutku penting. Soalnya menikah dan punya anak itu paket. Maksudnya kalau udah menikah pasti punya anak. Maksudnya gimana ya? Menikah dan punya anak sepaket. Jadi itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi baiknya emang ilmu parenting itu jauh sebelum kita menikah kita mempersiapkan diri. Ilmu menikah, ilmu parenting itu penting. Walaupun nanti kenyataannya berbeda di lapangan, tapi kan namanya prepare ya, persiapan. Apapun yang ya kita lakuin gitu. Penting banget. Jangan sampai ntar salah langkah, karena ilmu sebenarnya kalau kata Kak Winan ya, ilmu parenting itu dimulai sejak kita memilih seorang ayah untuk anak-anak kita. Jadi itulah awal mula ilmu parenting. Iya benar-benar. Jadi tadi kan Aska bilang ilmu parenting itu sepaket dengan menikah, itu sepaket menikah dengan benar, parenting sepaket dengan menikah gitu. Berarti ilmu sebelum pernikahan harus belajar dulu nggak? Kan sekarang banyak banget itu seminar pre-marriage talk gitu, banyak gitu orang yang buat seminar tentang sebelum pernikahan. Itu gimana menurut Aska untuk orang-orang yang mungkin ingin menuju ke jalan itu, perlu nggak sih gitu mereka ikut? Perlu sih, tapi tetap harus, kalau menurut saya pribadi tetap harus milih
ada mungkin sebagian talk itu yang nggak sesuai dengan kita sendiri, jadi cocok-cocokin lah gitu, ini sesuai nggak sesuai ikut gitu, karena kadang-kadang buku aja nggak cukup, atau kadang kita malas baca buku. Ya at least kalau malas baca buku, bisa nonton video, bisa ikut kajian, bisa ngikut talk gitu, jadi ada ilmu tambahan yang kita dapatkan, nggak sekedar, karena ilmu itu kan dari, misalnya banyak sumbernya ya, bisa dari buku, dari video, dari sekarang sosial media, dari teman-teman, dan dari pokoknya banyak sumber gitu. Salah satunya dari talk itu. Kalau memang sesuai dan cocok ya bagus gitu. Maksudnya yang siapa yang mau ikut talk kayak seminar sebelum pernikahan itu boleh, tapi disesuaikan, karena nggak semua yang orang nganggap itu benar itu sesuai di kita gitu. Sesuai dengan diri kita lah gitu, karena kan sama kayak kajian parenting. Ntar pakar parenting A ngomongnya kayak gini, pakar parenting B ngomong gini, pakar parenting C ngomong gini. Kita kan juga tetap harus menyesuaikan. Kadang-kadang ABC ini tiga-tiganya nggak cocok. Ya, ini cerita kasus di praktek di lapangan gitu. Kita udah terapin A nggak cocok, B nggak cocok, C nggak cocok, tiba-tiba kita pakai teori sendiri karena yang lainnya nggak cocok gitu. Sama juga dengan ilmu parenting. Jadi gimana Kak? Gimana setelah Aska memutuskan untuk menikah di umur 20, terus sekarang udah berkeluarga, alhamdulillah sudah dikaruniai 1 orang putra gitu ya. Itu ada nggak hal yang di diri Aska maksudnya berubah gitu, lebih menjadi Aska yang lebih baik setelah pernikahan? Ada nggak sifat-sifat atau misalnya di bidang kreativitas, ada nggak yang membuat Aska menjadi orang yang lebih baik gitu setelah pernikahan? Ada tentunya ya, karena kan kalau biasanya nih kalau misalnya masih hidup sendiri tuh kan masih kayak udah sepati gitu, mau ngapain aja nggak terbatas, nggak ada beban tanggung jawab suami, nggak ada tanggung jawab anak. Kalau misalnya udah nikah kan otomatis hidupnya lebih teratur. Yang pertama mungkin yang berubah itu quality time itu berubah, bukan dengan waktu dengan teman itu berkurang, lebih banyak waktu dengan keluarga. Sebenarnya bagus sih, cuman kadang-kadang ya pasti bagus lah kan kalau misalnya kumpul sama keluarga. Iya benar. Cuman kadang-kadang kita itu manusiawi ya, pengen ngumpul bareng keluarga, pengen hangout, pengen jalan-jalan bareng. Ya alhamdulillah sejauh ini hampir menuju 4 tahun pernikahan, nggak pernah sekalipun nggak dibolehin, selama masih dalam batasan yang memang asal kita kasih tahu tempatnya mau kemana, dengan siapa, dan jelas. Kadang-kadang bahkan bawa Hamzah juga bareng ngumpul sama teman-teman gitu. Terus yang kedua mungkin manajemen emosinya lebih stabil gitu. Di awal pernikahan, ceritanya kan nikah ini 20 tahun nih, jadi kan masih agak labil, mudah tersinggung dan sebagainya. Kesini apalagi punya anak, manajemen emosinya itu lebih baik, bukan belum baik banget, tapi masih lebih baik dari pertama nih. Contoh, anak mainan, tumpahin air, tumpahin makanan. Ini kan lagi masa-masa toddler yang 2 tahun yang memang lagi masa-masanya rasa ya. Semuanya semuanya ditanya, semuanya pengen dilihat gitu. Jadi mainannya sampai berantakin semuanya, air ditumpahin, sampai kadang-kadang harus kesel gitu, tapi nggak apa deh, udah biarin aja. Ntar kalau misalnya udah nggak capek lagi, udah emosinya udah hilang, udah lebih stabil, baru beresin, baru ngambil dia, mandiin dan sebagainya. Jadi udah lebih bisa mengontrol diri gitu, udah tahu celahnya gitu. Tapi itu benar sih, maksudnya Aska gitu, maksudnya ada nggak kebawa sedikit beriringan dengan ilmu yang Aska pelajari, ilmu parenting yang Aska pelajari sebelum, ada nggak? Maksudnya pas Aska misalnya memarah nih, oh enggak, maksudnya ingat lagi gitu, oh ini kan yang diajarin kan maksudnya harus sabar gitu, harus ya udah biarin aja anak-anak apa yang dia lakuin. Ada, tentu ada. Ada misalnya pakar parenting Ustadz ini misalnya, Ustadz ini pokoknya udah baca Ustadz ini kan. Jadi Ustadz ini bilang masa umur anak-anak 0 sampai 6 tahun itu fitrahnya itu memang masa-masa yang lasak-lasaknya gitu. Jadi para orang tua yang harus belajar sabar, bukan
intinya kita tidak bisa menuntut anak untuk harus menjadi sesuai yang kita inginkan. Itu kan namanya parenting instan ya. Kan parenting itu bertahap. Kita ngajarin anak itu bertahap. Diajarin dulu, jangan kayak gini nak, gini. Nggak boleh kita langsung, kamu harus jadi anak yang soleh, kamu harus hafal Quran, kamu harus hafal ini. No, big no. Karena semua punya tahapnya, semua prosesnya. Jadi kita juga harus sabar gitu. Itu ilmu dari parenting loh yang misalnya yang saya dapatkan gitu. Ya itu ada juga aku tuh nonton salah satu vlogger yang tinggal di London tapi dia dari Indonesia, namanya Andini Overfield. Dia itu parentingnya aku ngeliat wow banget sih, masya Allah gitu. Terus dia bilang gini, di saat anak ngeberantakin dapur, kan misalnya kita kayak buat pancake gitu ya, atau apa, tepung gitu tumpahin dan ngajak dia untuk buat bareng ya, gitu. bener, Jangan bener. dibatasin juga kayak anak cowok, misalnya anak cowok nih nggak boleh ke dapur, itu salah besar itu gitu. kesalahan. Kalau udah besar malah kita, kenapa sih ini anak malas banget? Itu kan dari kita yang salah, dari awal kita udah ngelarang gitu kan. Coba kalau dia mau nyapu, ya biarin aja, nggak bersih ya biarin aja, ntar kita yang sapu lagi gitu. Namanya kan lagi tahap belajar gitu, ya biarin aja. Iya, soalnya kayak anak-anak, apalagi anak cowok gitu ya, pasti suka loncat sini loncat sana, naik sini naik sana gitu. Itu biarin karena itu masa dia untuk masa dia berkembang. Tapi walaupun dibiarkan, tetap harus diajarkan bahwa Iya, benar. misalnya nggak cuman sekedar udah biarin aja, tiba-tiba udah ngambil punya orang, no. Iya, Tetap benar. ngajarin pelan-pelan, ajarin lah gitu dikit-dikit. Iya benar, maksudnya harus diajarin, jangan dibiarin juga. Maksud aku tuh kayak di rumah tuh harus dibiarin gitu. aja, tapi jangan sampai kelakuan dia di rumah itu kebawa ke rumah orang, misalnya kayak bertamu gitu, dia kayak kebiasaan di rumah loncat sana loncat sini, harus diajarin juga sopan santunnya gitu. Selain itu Kak, apalagi kayak dari segi mungkin perubahan di Aska gitu, apa semakin produktif, semakin banyak ilmu yang didapat gitu, apa positifnya? Mungkin ini lagi ya, tuntutan finansial ya. Nah, jadi kayaknya nggak minta sama suami. Kalau misalnya dikasih kesempatan gitu ya untuk kembali lagi setahun sebelum pernikahan, ada nggak hal yang pengen Aska ubah gitu, yang maunya nggak melakukan ini deh? Ada banget yang sampai sekarang tuh masih kepikir kayak gitu.